Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini lebih lanjut, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Tensi tinggi di Natuna Utara dan sekitarnya tak bisa ditampik hingga saat ini masih ada. Adanya suhu panas di Natuna Utara ini tak terlepas dari munculnya gangguan Cina di sana. Gangguan Cina yang hadir di Natuna Utara timbul akibat lahirnya klaim Tiongkok. Cina dengan lantang menganggap bahwa Natuna Utara masuk ke dalam teritorial Beijing. Tentunya Indonesia tak terima adanya klaim tunggal di Natuna Utara yang dilakukan oleh Cina itu. Namun siapa sangka, jet tempur TNI sukses besar dalam program ini seperti diberitakan pada laman artikel tersebut yang berjudul, "Turut Jaga Natuna Utara dari Gangguan Cina, F-16 TNI Angkatan Udara sukses dalam program Falcon Star dan EMLU." Seperti apa sukses besar TNI Kebanggaan Indonesia yang dimaksud? Mari sama-sama kita kupas berita ini lebih lanjut. Mengingat sudah jelas bahwa Natuna Utara adalah teritorial Indonesia. Sehingga hanya Indonesia saja yang punya hak di Natuna Utara. Cina terlihat sangat berambisi untuk bisa menguasai Natuna Utara Indonesia. Ini terlihat dari hadirnya unsur Cina di Natuna Utara. Unsur Cina yang hadir di Natuna Utara seperti kapal pencuri ikan. Kapal pencuri ikan asal Cina diketahui melakukan illegal fishing di Natuna Utara. Tentunya aksi pencurian ikan yang dilakukan nelayan Cina di Natuna Utara ini menyalahi aturan. Karena sudah jelas Natuna Utara itu milik Indonesia. Pemerintah Cina meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayah perairan Natuna. Dalam permintaan itu, Cina menyebut Indonesia melakukan pengeboran di wilayah ZEE. Di sisi lain, Cina juga pernah mengirim kapal survei untuk memasuki ZEE Indonesia di Natuna Utara. Laporan yang dibagikan AMTI CSIS, orang itu berkaitan dengan eksplorasi migas. Cina memang memprotes adanya eksplorasi migas di Blok Tuna Natuna Utara Indonesia. Salah satu bentuk respon Cina itu, dengan mengirim kapal survei Haiyang DC-10. Di sisi lain, sekitar tahun 2019 akhir hingga awal 2020 ketegangan Cina dan Indonesia di Natuna Utara cukup panas. Lantaran kapal penjaga pantai Cina dan para nelayan pencuri ikan memasuki ZEE Indonesia di Natuna Utara. Pada akhir 2019 dan awal 2020, Cina dan Indonesia beringsut menuju konflik bersenjata. Penjaga pantai Cina dan milisi nelayan terus melakukan serangan ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna, lapor REN pada 7 Juni 2021. Indonesia sampai mengerahkan F-16 TNI Angkatan Udara. Intrusi ke perairan Indonesia mendorong Jakarta untuk mengirimkan kapal perang dan jet tempur F-16, dan menyerukan kapal penangkap ikan Cina untuk pergi dari daerah tersebut. Pada akhirnya, Cina memutuskan untuk mundur, meskipun serangan sesekali masih terjadi, jelasnya. F-16 TNI Angkatan Udara sendiri sudah semakin canggih. Karena sudah banyak F-16 TNI Angkatan Udara yang lakukan program peningkatan atau upgrade. F-16 TNI Angkatan Udara banyak yang lakukan Falcon Star dan EMLU. Dikutip dari situs resmi TNI Angkatan Udara, program Falcon Star EMLU adalah sebagai hybrid case yang menggabungkan DCS dengan Lockheed Martin, serta Foreign Military/FMS dengan pemerintah Amerika Serikat, merupakan keputusan yang tepat, karena TNI Angkatan Udara mendapat keuntungan besar, yaitu peningkatan SDM, khususnya kemandirian para teknisi dalam melaksanakan pemeliharaan hingga tingkat berat dan bahkan hingga factory level. Program Falcon Star EMLU bertujuan untuk meningkatkan kemampuan struktur pesawat, peningkatan usia pakai hingga 8.000 equivalent flight hours.
Selain itu, program yang dijalani F-16 TNI Angkatan Udara ini untuk peningkatan avionik dan armamen sistem. Secara khusus, peningkatan kemampuan radar, sehingga pesawat dapat mengunci dan menembak 4 target udara secara simultan. Selain itu, peningkatan kemampuan Beyond Visual Range dan Within Visual Range dengan Advanced Weapon, juga telah menjadikan combat effectiveness meningkat signifikan. Dikutip dari Angkatan Udara Mil.id, di bawah EMLU Falcon Star, insinyur dari TNI Angkatan Udara dan Perusahaan Kedirgantaraan milik Negara Indonesia PT Dirgantara Indonesia PTDI memasang sistem avionik dan senjata yang ditingkatkan serta bala bantuan struktural di bawah pengawasan Lockheed Martin. Tentunya ini meningkatkan kemampuan tempur dari F-16 TNI Angkatan Udara. Tak heran memang jika Cina sangat ingin memiliki Natuna Utara. Karena Natuna Utara Indonesia bak harta karun yang sangat berharga. SDA di Natuna Utara sangat melimpah ruah. Laporan The News Indian Express menuturkan bila di Laut Natuna Utara terdapat potensi ratusan miliar kaki kubik gas alam. Tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Karena Natuna Utara adalah milik Indonesia. Konsorsium bersama antara dua perusahaan minyak internasional diajukan setelah ditemukannya gas alam dalam jumlah sedang hingga 600 miliar kaki kubik. Tulis The New Indian Express, 7 Januari 2022. Sumber menuturkan bila hampir setengah dari gas alam yang ada di Natuna Utara dalam bentuk kondensat. Sehingga SDA di Natuna Utara itu sangat mudah dipasarkan. Di mana 45% diantaranya dalam bentuk kondensat yang dapat dipasarkan, sambungnya. Kedua perusahaan, Harbor Energy dan perusahaan milik negara Rusia Zarubezhnev telah mengumumkan ini setelah berhasil menyelesaikan evaluasi sumber daya regional. Kedua perusahaan tersebut telah menegaskan bahwa penilaian untuk eksplorasi telah berhasil diselesaikan di Blok Tuna, sebuah wilayah di dalam ZEE Indonesia yang sangat dekat dengan perbatasan lautnya dengan Vietnam. Penemuan hampir 100 juta barel minyak di kawasan itu, seperti dilansir Energy Voice. Analis pertahanan dari Nanyang University, Ridzuan Rahmat mengaku takjub dengan apa yang dilakukan Indonesia di Natuna. Indonesia sangat sigap memperkuat Natuna. Selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset militer dan penjaga pantai oleh Cina ke perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai bagian dari ZEE-nya, jelas Ridzuan.